Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like-nya. Oke, lanjutkan saja ceritanya. Bab 2396 sampai bab 2400, pohon anggur tulang Phoenix. Ye Chen tiba-tiba sedikit mengernyit saat mendengar tiga kata ini. Di antara catatan dalam Jiu Xuan Tianjing, memang terdapat bahan obat Phoenix Bonfin, dan catatan bahan obat ini dalam Jiu Xuan Tianjing sangat langka. Buku menyebutnya langka tetapi tidak langka. Harta langit dan bumi yang kamu cari. Alasan utama mengapa dikatakan sebagai harta karun alam adalah karena benda semacam ini tidak hanya sangat langka, tetapi juga sangat mudah mati dalam proses pertumbuhannya. Sebagian besar tanaman merambat tulang Phoenix hanya bertahan 3-5 tahun dari perkecambahan sampai mati, dan sangat sedikit yang dapat bertahan lebih dari 10 tahun. Jenis tanaman ini harus tumbuh lebih dari 50 tahun sebelum tanaman merambatnya mulai berkayu. Apa yang disebut lignifikasi dalam botani. Namun, proses transformasi kayu anggur tulang Phoenix sangat lambat, dan akan memakan waktu setidaknya 100 tahun untuk sepenuhnya membuat kayu tersebut dari dalam keluar. Hal yang aneh tentang hal ini adalah hanya Phoenix Bonfin yang sepenuhnya mengalami lignifikasi yang memiliki nilai obat. Tetapi hal ini jarang terjadi, dan kebanyakan dari mereka tidak dapat hidup sampai usia di mana kayu mulai berubah. Bahkan jika mereka hidup sampai usia tersebut, sangat sedikit yang dapat menyelesaikan perubahan kayu sepenuhnya. Oleh karena itu, hal ini lebih baik daripada ginseng berumur ribuan tahun, ribuan Ganoderma lucidum tahun, atau bahkan Tridacna berumur 10.000 tahun, bahkan lebih jarang lagi. Menemukan pohon anggur tulang Phoenix yang sebenarnya hampir setara dengan menemukan seseorang dalam masyarakat manusia yang telah hidup selama 120 tahun, atau bahkan 150 tahun, dan tidak lumpuh, buta, atau tuli. Bisa dibayangkan betapa langkanya hal itu. Apalagi ada yang lebih ajaib lagi dari obat Phoenix Bonfin. Jika tidak memiliki media energi spiritual, maka khasiat obatnya tidak ada apa-apanya dibandingkan obat herbal China pada umumnya. Namun, setelah dikatalisasi oleh energi spiritual, ia dapat memberikan efek pengobatan yang sangat kuat. Dalam istilah awam, benda ini seperti bahan bakar nuklir. Hanya jika inti atomnya dibombardir dengan neutron barulah reaksi fisi dapat terpicu. Terlebih lagi, benda ini adalah bahan obat inti dari beberapa ramuan tingkat tinggi. Dengan kekuatan Ye Chen saat ini, yang bisa dia sempurnakan adalah salah satu ramuan yang disebut pil resaping. Membentuk kembali dan, seperti namanya, adalah yang terbaik dalam membentuk kembali. Anggota badan dan organ tubuh manusia tidak memiliki kemampuan untuk dibentuk kembali, tidak seperti tokek yang ekornya dapat diregenerasi setelah ekornya dipotong. Sekali anggota tubuh atau organ tubuh dimutilasi, maka hal tersebut dapat berkisar dari cacat seumur hidup, atau bahkan kehilangan kemampuan untuk bergerak dan merawat diri sendiri, hingga kematian di tempat. Sebagus apapun teknologi modern, mustahil untuk menyelamatkannya. Dalam hal ini gunakanlah pil remodeling. Apapun cacat yang dimiliki tubuh, pil remodeling dapat membuatnya tumbuh kembali dan mengembalikannya ke keadaan semula. Orang yang diamputasi Ito Takehiko, Tanaka Koji, dan Ho Yingxiu yang kehilangan lengannya semuanya dapat dikembalikan ke keadaan normal jika mereka memiliki pil pembentuk kembali. Adapun Li Yalin, yang hampir semua organ dalamnya kecuali otaknya dipukuli berkeping-keping dan sekarang dibekukan menjadi es loli oleh pusat pembekuan keluarga Fei, dia masih bisa hidup kembali selama dia memiliki pil pembentukan kembali. Dengan Phoenix Bonfin ini, orang-orang ini akan diselamatkan. Ye Chen awalnya berpikir bahwa dia mungkin tidak dapat menemukan jenis pohon anggur tulang Phoenix yang hanya muncul dalam legenda selama beberapa dekade. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia datang ke Meksiko saat ini, dia akan bertemu dengannya di ruang operasi bawah tanah yang tidak pernah terungkap. Ye Chen sangat bersemangat. Pada saat yang sama,
Dia dengan cermat mengamati gelang yang diberikan wanita tua itu kepadanya. Gelang itu tampak berwarna coklat tua, tetapi setidaknya sepertiga garisnya seterang darah, semuanya seperti setebal jari kelingking, dan Anda bisa melihatnya. Ini harus berupa tanaman merambat yang berhutan utuh, yang dipanaskan dengan api kecil dan kemudian ditekuk dengan hati-hati untuk membuat perhiasan. Dan benda ini memang terlihat sedikit berbeda dengan millet fin pada umumnya. Yang terpenting adalah Phoenix bone fin jenis ini memiliki tekstur yang lebih halus. Hampir tidak ada pori-pori yang terlihat di permukaan, dan terlihat seperti darah. Warna umumnya adalah sangat cerah, dan bahan yang serasi dengan warna terasa seperti tekstur yang sulit disintesis secara artifisial. Namun, sulit bagi Ye Chen untuk mengetahui untuk sementara apakah benda ini adalah sulur tulang Phoenix yang tercatat dalam 9 kitab suci surgawi yang misterius. Jadi dia tanpa sadar bertanya, "Orang tua, apakah Anda yakin bahan dari gelang ini disebut pohon anggur tulang Phoenix, pohon anggur tulang?" Tentu, wanita tua itu berkata dengan penuh tekad, "Gelang ini diturunkan dari nenek moyang kita. Saya mendengar dari nenek saya bahwa nenek moyang kita mempraktikkan pengobatan di dinasti Tang selama lebih dari 200 tahun. Kemudian, selama pemberontakan Ansi, 4 generasi tua, setengah baya, muda dan muda meninggal, hanya menyisakan seorang anak berusia 6 tahun. Sejak itu, keterampilan medis para leluhur telah hilang sama sekali. Tetapi yang masih hidup nenek moyang mewarisi gelang ini dari kakeknya. Saat itu, kakeknya memberitahunya bahwa gelang ini terbuat dari sulur tulang burung Phoenix dan sangat berharga. Dia memintanya untuk mewariskannya, sehingga gelang itu diwariskan hingga saat ini. Ketika pemuda di sebelahnya mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. "Nyonya tua, saya cukup berpengetahuan tentang tanaman. Tetapi mengapa saya belum pernah mendengar yang namanya Phoenix bone fin? Selain itu, milik Anda nenek moyang mewariskan gelang kayu seperti itu? Mengapa itu begitu berharga?" Wanita tua itu menggelengkan kepalanya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata dengan hampa, "Saya tidak tahu apa itu Phoenix bone fin. Seperti apa di alam, saya bahkan tidak tahu. Apalagi apa yang berharga dari gelang ini. Sejujurnya aku juga bingung. Gelang ini datang kepadaku. Di sini, aku hanya bertanggung jawab menjaganya tetap aman. Tapi aku tidak tahu apa itu sangat istimewa tentang hal ini." Saat dia mengatakan itu, dia memandang Ye Chen dengan sedikit malu dan berkata, "Tuan Ye, wanita tua, saya tidak bermaksud mengarang cerita. Saya berbohong kepada Anda. Hanya saja kamu menyelamatkan anak kecilku. Tapi aku juga seorang wanita tua miskin yang tidak punya apa-apa. Aku tidak bisa membalas kebaikanmu yang besar. Jadi aku memberimu satu-satunya hal yang berharga ini sebagai ucapan terima kasih. Mungkin tidak ada sesuatu yang berharga tentang hal ini. Tetapi memang telah diturunkan dari nenek moyang kita di dinasti Tang hingga saat ini. Meskipun tidak memiliki nilai sebenarnya, namun tetap memiliki nilai sejarah. Saya harap Anda tidak akan menyukainya, Ye." Chen He mengangguk sedikit, mengambil pohon anggur tulang Phoenix di tangannya, dan melihatnya dengan sangat serius untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, Ye Chen tiba-tiba teringat catatan dalam 9 kitab suci surgawi yang misterius. Sebenarnya sangat sederhana untuk menilai keaslian pohon anggur tulang Phoenix. Selama Anda menyuntikkan energi spiritual ke dalamnya, Anda bisa merasakan obat yang melonjak. Kekuatan Phoenix bone fin distimulasi oleh energi spiritual. Oleh karena itu, Ye Chen mentransfer sedikit energi spiritual ke dalamnya. Ye Chen secara sadar mengendalikan aliran energi spiritual dan hanya menggunakan sedikit untuk mengetahuinya. Yang tidak dia duga adalah sejumlah kecil energi spiritual ini sepertinya menimbulkan ribuan gelombang dengan satu batu. Sepertinya ada kekuatan di dalam gelang di tangannya, mulai melonjak. Ye Chen terkejut dan dengan cepat mengambil kembali semua energi spiritualnya. Kemudian dia memandang wanita tua itu dan bertanya dengan serius, "Orang tua,
Apakah Anda benar-benar ingin memberi saya gelang ini? Ya. Wanita tua itu mengangguk berulang kali, bersyukur. Dia berkata, Tuan Ye, Anda menyelamatkan anak kecil saya. Jika Anda tidak menyukai gelang ini, saya akan memberikannya kepada Anda. Ye Chen terkejut, gelang ini sangat berharga baginya. Dia menyempurnakan pembentukan kembali pil ini dapat menyelamatkan banyak orang, dan mungkin lebih berguna saat menyempurnakan ramuan tingkat tinggi lainnya di masa depan. Yang lebih langka lagi adalah meskipun Phoenix Bonfin sangat langka, namun jika memang ingin digunakan untuk membuat ramuan, penggunaannya juga sangat hemat. Bahan obat yang mirip dengan bahan bakar nuklir ini sepenuhnya mewakili apa artinya menjadi ukurannya kecil dan energinya tinggi. Jika seseorang memurnikan sejumlah pil resaping, 1/10 darinya mungkin tidak dapat digunakan. Ketika dia memikirkan hal ini, Ye Chen berkata kepada wanita tua itu, "Orang tua, ini adalah pusaka keluargamu. Saya benar-benar pantas mendapatkannya. Ayo lakukan ini, tinggalkan informasi kontak Anda nanti. Ketika saya kembali ke Tiongkok, saya pasti akan mengunjungi kamu." Faktanya, Ye Chen ingin memberi wanita tua itu pil peremajaan secara langsung sebagai imbalannya. Kehidupan wanita tua itu tidaklah mudah, dan sekarang dia telah direduksi menjadi tempat ini. Tubuh dan jiwanya sangat menderita. Dalam hal ini, jika Anda memberinya pil peremajaan dan sejumlah besar uang tunai, itu tidak hanya akan memungkinkan dia untuk hidup beberapa tahun lagi, tetapi juga memungkinkan dia dan putranya menghabiskan sisa hidup mereka dengan ketenangan pikiran, dan beri dia lebih banyak hal untuk dipikirkan selama sisa hidup mereka, sedikit kebahagiaan. Namun, Ye Chen tahu bahwa dia tidak bisa langsung memberinya pil peremajaan pada kesempatan seperti itu. Bagaimanapun juga, ramuan ini memang terlalu berharga. Jika para prajurit istana Wanlong melihatnya, mereka mungkin merasa tidak adil. Mereka tidak mungkin mengetahui betapa berharganya gelang yang tampaknya tidak berharga ini bagi mereka. Mereka hanya akan merasa bahwa mereka telah bekerja keras dan mempertaruhkan hidup mereka untuk melakukan sesuatu untuk mereka. Tetapi mereka memberikan 2 ramuan yang tak ternilai harganya kepada seorang wanita tua dan putranya yang telah diselamatkan, dan ramuan ini tidak ada gunanya bagi mereka, bernilai 1000 keping emas. Akibatnya, mau tidak mau akan timbul kesenjangan di hati mereka. Seperti kata pepatah, Anda tidak mengkhawatirkan kelangkaan tetapi kesenjangan. Bagaimana Anda bisa mengecewakan lebih dari 1 juta tentara Istana Naga? Adapun pil penyebar darah dan penyelamat jantung yang baru saja dia berikan kepada putra wanita tua itu, Ye Chen percaya bahwa mereka harus dapat menerimanya sampai batas tertentu. Bagaimanapun, wanita tua itu sudah sangat tua dan telah kehilangan 3 putra satu demi satu. Dia akan kehilangan putra ketiganya. Mereka berempat membantunya saat ini karena mereka tidak ingin dia kehilangan keturunannya. Oleh karena itu, Ye Chen berencana untuk tidak memberikan pil peremajaan untuk saat ini. Setelah dia kembali ke Tiongkok, dia akan berkunjung. Pada saat itu, dia tidak hanya akan memberikan pil peremajaan kepada wanita tua itu, tetapi juga membantu wanita tua itu menyelesaikan semua permasalahan dalam hidup. Ketika wanita tua itu mendengar bahwa Ye Chen berkata bahwa dia ingin mengunjungi Anda ketika dia kembali ke Tiongkok, dia segera berkata, "Tuan Ye, ketika saya kembali ke Tiongkok, saya harus membawa Yaoer mengunjungi Anda. Bagaimana saya bisa membiarkan kamu datang ke rumahku?" Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata dengan serius, "Orang tua, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Setelah hari ini, aku akan membiarkan tentara Istana Wanlong menenangkan kalian berdua terlebih dahulu. Ketika waktunya tepat, saya pribadi akan mengantar kalian berdua kembali ke pedesaan." Wanita tua itu mengerucutkan bibirnya dan ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Kalau begitu, maaf mengganggu Anda, Tuan Ye. Kedua paspor kami diambil dan dibakar oleh orang-orang ini, dan kami tidak punya uang. Sekarang biarkan kami kembali ke negara sendirian."
dan tidak ada yang bisa kami lakukan. Kembalilah, Ye Chen. Mengangguk, kalau begitu kamu tidak perlu khawatir, aku akan membuat pengaturannya. Setelah itu, dia berkata kepada Wan Po Jun, Po Jun, biarkan seseorang membawakan semuanya. Wan Po Jun segera mengangguk dan mengatur agar orang-orang membawa beberapa orang ke atas. Pada saat ini, tentara lain dari istana Wanlong telah menurunkan mayat-mayat itu. Di antaranya adalah Hardik, seorang dokter India yang ditembak di Tianlinggai karena berusaha melarikan diri. Kemudian, Wan Po Jun mendatangi Ye Chen dan berkata dengan hormat, Tuan Ye, mayat-mayat itu telah diturunkan. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan tenang, masukkan mayat-mayat ini, termasuk yang masih hidup, ke dalam sel. Kata Wan Po Jun tanpa sadar, Tuan Ye, area selnya terbatas, saya khawatir tidak muat. Ye Chen berkata dengan tenang, tidak apa-apa, tumpuk saja mayatnya, seperti kayu bakar, susun satu persatu. Setelah mendengar ini, Wan Po Jun segera mengangguk dan berkata, baik, Tuan Ye, saya mengerti. Setelah itu, dia melihat ke arah bawahannya dan memerintahkan, segera ikuti permintaan Tuan Ye. Ya, Mei Yuzhen, Su Jiangxi dan Aliang semuanya sangat ketakutan hingga mereka menangis. Terutama Mei Yuzhen, dia gemetar ketakutan dan memohon pada Ye Chen, Tuan Ye, tolong tembak saya sampai mati, tolong, kata Ye Chen. Ringan, binatang keji sepertimu tidak layak mati di tanganku. Pada saat ini, seorang prajurit istana Wanlong berjalan ke arahnya dan meraih kerah bajunya, dan menyeretnya langsung ke dalam sel. Saat ini, jenazah di dalam sel hampir menumpuk. Ye Chen berkata kepada Wan Po Jun, minta korek api padaku. Wan Po Jun kadang-kadang memiliki kebiasaan merokok cerutu, jadi dia mengeluarkan korek api yang dirancang khusus untuk menyalakan cerutu dari sakunya dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Ye Chen berbalik untuk melemparkan korek api ke Mei Yuzhen dan berkata dengan tenang, ambil korek api ini, saya akan meminta orang mengunci selnya nanti, dan kemudian meminta orang mengeluarkan semua oli dari tangki bahan bakar mobil di tanah. Tuangkan ke dalam di sini. Jika ada di antara Anda yang tidak tahan lagi, Anda dapat menggunakan korek api ini untuk menyalakan bensin sendiri untuk buang air. Jika Anda tidak berani menyalakannya, Anda juga dapat memilih untuk menjaga mayat-mayat ini di dalam dan menunggu untuk bertemu kematian. Cara mati adalah milikmu. Mei Yuzhen sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya menjadi lemas dan berubah menjadi genangan lumpur. Aliang, yang dibawa ke dalam sel, sangat ketakutan hingga dia menangis. Dia tidak dapat membayangkan dirinya dibakar sampai mati oleh api, dan berseru, Tuan Ye, tolong biarkan kami menjaga diri kami sendiri. Don, jangan beri kami korek api. Aku khawatir tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengendalikan apinya. Makui berkata hampir pingsan, jika kamu tidak menyalakan apinya, apakah kamu masih ingin mati perlahan, di dalam sana? Tahukah kamu kalau mayat-mayat ini besok akan membusuk dan berbau busuk? Bahkan jika kita tidak mati lemas karena bau busuk itu, kita akan mati teracuni oleh gas beracun yang dihasilkan oleh fermentasi. Apakah kamu ingin mati dalam keadaan genangan darah seperti itu? Ketika Aliang mendengar ini, dia sangat takut hingga dia pipis. Celana, keseluruhan orang jauh lebih ketakutan dari sebelumnya. Tapi ketakutan tetaplah ketakutan. Dan dia tidak berani meminta Ye Chen untuk tidak membagikan korek api apapun yang terjadi, karena setelah mendengar kata-kata Makui, dia tiba-tiba merasa bahwa menyelesaikan semuanya dengan api mungkin merupakan solusi terbaik. Segera, setelah semua mayat dimasukkan ke dalam sel, beberapa orang yang masih hidup juga dikurung. Saat ini, mereka hanya bisa berdiri bersebelahan atau roboh di ruang terbuka kecil, dan di belakang mereka ada tumpukan mayat yang padat. Ye Chen melangkah ke depan beberapa orang, melihat keputusasaan dan ketakutan mereka, dan bertanya dengan dingin,
Apakah kamu masih ingat seperti apa rupa orang-orang yang kamu bunuh sebelum mereka mati? Semua orang dengan cepat menundukkan kepala. Pergi. Jangan berani menatap Ye Chen. Dan dalam benak mereka, ekspresi yang sangat menyedihkan dari semua orang yang mereka bunuh sebelum kematian mereka muncul tanpa disadari. Siklus sebab akibat dan balasannya tidak menyenangkan. Kelompok orang ini khusus mencari keuntungan dengan merugikan orang lain, bisa dikatakan mereka sangat keji dan jahat. Banyak orang yang tidak hanya mempunyai satu nyawa, namun banyak nyawa. Membiarkan mereka mati untuk meminta maaf sudah memberi mereka keuntungan. Jika ada reinkarnasi, maka mereka mungkin harus menanggung semua penderitaan di dunia dalam beberapa kehidupan mendatang sebelum mereka dapat membayar dosa-dosa mereka. Melihat tidak ada satupun dari orang-orang ini yang berani berbicara, Ye Chen mencibir dan berkata kepada Wan Po-jun, "Po-jun, biarkan semua orang mundur, oke?" Wan Po-jun mengangguk dan memerintahkan semua orang untuk mundur dari ruang operasi bawah tanah, lalu berjalan keluar dengan Ye Chen. Setelah pergi, para prajurit istana Wan Long mengemudikan semua kendaraan anggota Crazy Juarez ke halaman, mengosongkan tangki bahan bakar satu persatu, dan membiarkan bensin mengalir di sepanjang pintu masuk ruang operasi bawah tanah. Tak lama kemudian, Mei Yuzhen dan yang lainnya, yang terhimpit oleh tumpukan mayat, melihat tetesan minyak dan bensin mengalir menuruni tangga. Mei Yuzhen melihat bensin semakin dekat dan dekat dengannya, dan mau tidak mau melihat korek api di tangannya, dan bertanya kepada Ma Kui dengan ekspresi datar, "Bu Tua, menurutmu kapan kita harus memesannya?" Ma Kui menahannya. Menyakitkan, dia berkata, "Jangan nyalakan sekarang, kita harus menunggu bensin lagi. Saat api mulai menyala, kamu akan kehilangan kesadaran dalam sekejap. Jika kamu terbakar sampai mati secara perlahan, itu akan terjadi, pasti sangat menyakitkan." Liang memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba menangis dan berkata, "Paman Ma, orang-orang yang ginjalnya diangkat terakhir kali, dibakar sampai mati dengan bensin. Pada saat itu, aku bilang aku ingin membunuh mereka dan menguburkan mereka. Lalu, beberapa orang Meksiko berkata, mereka bilang menggali lubang terlalu melelahkan, jadi sebaiknya mereka membakarnya. Jadi orang-orang Meksiko itu hanya saat Liang mengatakan ini, dia tidak bisa tidak mengingat kejadian pada saat itu di benaknya. Emosi dalam adegan itu sudah terlalu menakutkan. Dia tidak berani membicarakan situasi di saat itu, dia hanya menangis dan berkata, "Paman Ma, aku takut sekali, Paman Ma." Tangisan Liang membuat orang lain merasa sedih. Tanpa terkecuali, mereka semua adalah iblis yang membunuh tanpa berkedip. Bahkan masing-masing siap kehilangan akal kapanpun dan dimanapun. Namun, ketika mereka akan menghadapi kematian, masing-masing dari mereka kehilangan keberanian untuk mengesampingkan hidup dan mati. Mei Yuzhen menyerahkan korek api kepada Ma Kui dan berkata tanpa sadar, "Nyonya Tua, kenapa kamu tidak melakukannya?" Ma Kui melihat ke korek api, lalu ke Mei Yuzhen, dan mengumpat seperti orang gila, "Apakah menurutmu aku bisa masih memegang korek api di tanganku? Kamu membiarkan aku menggunakan mulutku untuk menyalakannya." Mei Yuzhen kemudian menyadari bahwa tangan dan kaki Ma Kui telah patah oleh peluru. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Su Jiangxi lagi, dan berkata, "Su Tua, bagaimana kalau kamu datang?" Su Jiangxi membuat takut semua orang hingga kebingungan, dan bergumam, saya tidak berani, kalian datang oke." Setelah mengatakan itu, dia segera menutupi wajahnya dan tersedak, "Katakan padaku sebelum kamu memesan agar aku bisa siap mental." Mei Yuzhen tidak punya pilihan selain melihat ke arah bos Juarez lagi, dan melihat bahwa Juarez baru saja berhenti. Setelah kedua lututnya robek, dia menyerahkan korek api kepadanya dan berkata, "Bos, sebaiknya kamu melakukannya." Juarez ketakutan saat ini, dan dia menangis dan berkata, Tidak, aku tidak bisa melakukannya.
Aku tidak ingin mati. Tuhan, kumohon, ampunilah dosa-dosaku, biarkan aku mati tanpa rasa sakit, dan pergi ke surga setelah kematian. Amin. Brengsek. McCoy menatap Juarez dan mengutuk dengan marah. Kamu sedang memohon kepada Tuhan saat ini. Bukankah kamu memberitahuku bahwa kamu hanya percaya pada kekuatan dan tidak Tuhan? Kamu telah membunuh banyak orang. Apakah kamu meminta bantuan saat ini? Tuhan, maafkan aku. Apakah kamu bercanda? Kemarahan Juarez di masa lalu adalah bahwa bahkan jika seseorang memelototinya dari lorong, dia akan mengeluarkan miliknya pistol dan melubangi kepala orang lain. Dan McCoy, yang selama ini seperti anjing di dekatnya, kini membentaknya untuk pertama kalinya. Tapi Juarez tidak peduli untuk marah. Dia menjambak rambutnya dengan kedua tangannya karena kesakitan dan putus asa, dan tersedak oleh kesedihan. Lebih dari 90% orang di Meksiko percaya pada Katolik dan Kristen. Bagaimana saya bisa menjadi pengecualian? Ketika Men Yingji mendengar ini, dia langsung menjadi sangat marah, dan dia bergegas ketika dia datang ke Juarez. Dia menamparkan wajahnya dan mengumpat dengan marah, "Kamu kacau. Kami telah melakukan begitu banyak hal buruk padamu. Kami akan segera mati. Kamu memohon kepada Tuhan untuk mengampuni kami. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang harus dilakukan?" Sebelum malam ini, Men Yingji harus menahan kentutnya sampai dia berada jauh di depan Juarez. Namun kini, dia menamparkan keras wajah Juarez. Juarez sudah sangat dekaden saat ini, dan ketakutannya akan kematian telah lama kehilangan kesabaran sebelumnya. Ditampar oleh Men Yingji tidak hanya tidak membuatnya marah, tetapi juga membuat pikirannya yang rapuh semakin parah saat ini. Dia sangat hancur sehingga dia memeluk kepalanya dan menangis. Entah bagaimana, melihat Juarez runtuh, Men Yingji menjadi semakin marah. Dia menendang Juarez ke tanah, menendangnya dengan keras, dan mengutuk dengan marah, "Kamu melakukan begitu banyak hal jahat. Bagaimana kamu bisa? Bisakah Dewa Negara memaafkan kamu? Kamu bajingan? Kamu masih ingin masuk surga? Persetan, semua neraka di dunia tidak cukup untuk menebus dosa-dosamu. Kamu bajingan. Sekarang kamu tahu bagaimana cara meminta pengampunan dari Tuhan. Apa yang kamu lakukan, lakukan sebelumnya." Juarez benar-benar pingsan dan membiarkan Men Yingji memukulinya dengan keras. Tetapi yang bisa dia lakukan hanyalah memegangi kepalanya dan menangis, seolah dia tidak bisa lagi merasakan sakitnya. Pada saat ini, McCoy tiba-tiba berteriak dengan panik, "Bensin, banyak sekali bensin." Semua orang melihat sekeliling dan melihat semakin banyak bensin mulai mengalir ke ruang bawah tanah. Segera, bensin mulai mengalir ke dalam sel. Semua orang ingin menghindar, tetapi saat ini tidak ada tempat untuk bersembunyi. Sejumlah besar bensin berkumpul di tanah. Juarez dan McCoy, yang terpuruk di tanah, sudah mulai menyentuh tanah tempat tubuh mereka bersentuhan, direndam dalam bensin. McCoy tanpa sadar ingin bersembunyi, namun anggota tubuhnya sudah tidak bisa bergerak lagi, dan ia hanya bisa menggeliat di tempat saat ia meronta. Mustahil bisa menghindari bensin. Adapun Juarez di samping, dia begitu ketakutan oleh bensin sehingga dia meraih pagar besi dengan kedua tangannya seperti orang gila dan menangis putus asa. "Keluarkan aku tidak ingin mati. Tuhan, tolong selamatkan aku, ya." Mei Yuzen berteriak seperti orang gila, "Tutup mulutmu, aku tidak ingin mendengarmu berkicau di sini, di jalan menuju neraka." Namun, Juarez tidak tergerak sama sekali dan tetap di sana, ratapan yang tak ada habisnya. Mei Yuzen kesal, meraih korek api di tanah, dan berseru, "Berhenti berteriak, jika kamu berteriak lagi, saya akan menyalakannya." Trik ini berhasil seperti yang diharapkan. Juarez dengan cepat memohon, "Mei, tolong jangan nyalakan, selama kita masih hidup, kita bisa memiliki harapan, dan kita bisa bertahan. Bagaimana jika seseorang datang untuk menyelamatkan kita?" Mei Yuzen melihat tumpukan mayat di belakang dan bertanya kepadanya, "Semua orang di bangsamu sudah mati.
Siapa yang melakukannya? Kamu masih berharap datang untuk menyelamatkanmu. Juarez berseru, pacarku, jika aku tidak pernah kembali, dia pasti akan datang kepadaku. Selama kita bisa menunggu sampai dia hidup, kita bisa diselamatkan. Mei Yuzhen berkata dengan raut wajahnya. Dia berkata dengan sinis, saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda telah menjadi bos selama bertahun-tahun dengan IQ kecil Anda. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk langsung ke atas dan berkata dengan dingin, jangan lupa, ada 100 orang di luar, banyak tuan dari istana 10.000 naga pasti tidak akan pergi selama kita belum mati. Jika saatnya tiba, pacarmu hanya akan mati jika dia datang. Juarez tiba-tiba jatuh ke dalam putus asa, kemudian, dia tiba-tiba tersadar kembali dan berkata, apapun yang terjadi, selama kita masih hidup, masih ada harapan untuk diselamatkan. Selama kita tidak menyalakan apinya, kita bisa mengulur waktu. Bahkan jika hanya tinggal 1 hari lagi, kita masih punya kesempatan untuk hidup. Keajaiban adalah segalanya. Apakah itu hanya muncul ketika situasi sedang genting? Mungkin Ye Chen bisa mengubah keputusannya, atau mungkin polisi Meksiko akan menemukan tempat ini dan menyelamatkan kita dari di sini. Atau mungkin pria bernama Ye itu punya musuh lain. Bagaimana jika musuhnya seperti ini, datang dan bunuh mereka ketika saatnya tiba? Bukankah kita akan diselamatkan? Saat dia berbicara, dia menjadi semakin bersemangat dan membujuk semua orang, meskipun peluangnya hanya 1 dari 10.000. Selama Anda masih hidup, masih ada harapan. Seperti membeli tiket lotre mega jutaan. Meskipun hanya ada 1 dalam 1 juta kesempatan, seseorang pasti akan menang. Itu tergantung siapa yang menang. Selama Anda membeli tiket lotre, Anda mungkin yang menang. Tetapi premisnya adalah Anda harus membelinya. Mei Yuzhen dan yang lainnya. Sepertinya untuk dibujuk olehnya, selama Anda masih hidup, ada kemungkinan terjadinya keajaiban. Hal ini tidak salah. Sekalipun kemungkinannya kecil, itu lebih baik dari sekali dan untuk selamanya. Memikirkan hal ini, Mei Yuzhen mengertakkan gigi dan berkata, dalam hal ini, tunggu saja dengan sabar, mungkin Tuhan tidak akan membunuhku, dan keajaiban akan terjadi. Men Yingji di samping juga berkata dengan tegas. Tunggu, aku bersedia menunggu juga, aku belum cukup hidup. Selama masih ada kesempatan untuk bertahan hidup, aku bersedia menunggu. Mei Yuzhen mengangguk, menatap Ma Kui dan bertanya kepadanya, Bu Tua, apa yang kamu lakukan? Berpikir. Ma Kui merenung, setelah beberapa saat, dia berkata, kalau begitu tunggu sampai saat terakhir. Mei Yuzhen menatap Su Jiangxi lagi. Su Tua, bagaimana menurutmu? Tunggu, Su Jiangxi menggerutu giginya dan berkata dengan dingin, selama Tuhan bisa memberi, aku, Su Jian, senang memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Setelah aku keluar, aku akan mengubah caraku dan menjadi orang baru. Mei Yuzhen berkata setuju. Sebagian besar dari kita mempertaruhkan hidup kita untuk keluarga kita. Mungkin Tuhan akan menganggap kita dapat dimaafkan dan membiarkan kita hidup. Setelah mengatakan itu, dia segera berkata dengan serius, oke. Karena semua orang telah mencapai konsensus, maka kita tunggu saja keajaiban terjadi. Prioritas utama saat ini adalah setiap orang harus berhati-hati dan berhati-hati agar tidak menimbulkan percikan api yang menyulut bensin karena gesekan antar pakaian atau benturan dengan benda. Oke, semua orang mengangguk. Pada saat ini, Sun Huina, yang diam, tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri dan berkata, mengapa tidak ada yang bertanya padaku? Mei Yuzhen berkata dengan dingin, apakah kamu punya peran untuk berbicara di sini? Sun Huina mau tidak mau bertanya, meninggalkan 2 baris air mata. Aku tersedak dan berkata, meskipun aku tidak pernah membunuh siapapun dengan tanganku sendiri, juga tidak secara langsung menipu atau menyakiti siapapun, aku tetap merasa bersalah atas membantu orang lain dan secara tidak langsung membunuh begitu banyak orang. Saya bahkan tidak berani berdoa memohon ampun kepada Tuhan.
Saya hanya ingin mati lebih awal dan dibebaskan lebih awal. Di mana Anda punya wajah untuk mengatakan hal seperti itu? Mei Yuzhen mengulurkan tangan dan menamparkan wajah Sun Huina dengan keras, dan mengumpat dengan marah. Dasar sampah, jika kamu berbicara omong kosong lagi untuk merusak suasana hatiku, aku akan membunuhmu dulu. Sun Huina menerima tamparan di wajahnya, dan pipinya langsung menjadi merah dan bengkak. Tapi dia hanya tersenyum sedih dan berkata dengan nada mencela diri sendiri, Bibi Mei, untuk orang tidak penting sepertiku, kenapa kamu tidak bersusah payah membunuhku sendiri? Mei Yuzhen mengira Sun Huina telah menyerah, dan segera mendengus dingin. Tepat ketika dia hendak berbicara, Sun Huina tiba-tiba memandang semua orang dan tersenyum, dan berkata dengan serius, semuanya, saya tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Tolong temani saya di jalan. Mei Yuzhen tidak menyangka bahwa Sun Huina mengatakan sesuatu yang mengecewakan lagi, dan dia tiba-tiba menjadi marah dan mengangkat tangannya untuk berbicara. Dia hendak mencambuknya, tetapi menemukan bahwa korek api telah mencapai tangan Sun Huina pada suatu saat. Saat dia melihat Sun Huina hendak menyalakan korek api, dia langsung berteriak panik, jangan nyalakan, begitu dia selesai berbicara, Sun Huina tersenyum tipis dan menarik pelatuk pengapian dengan kedua tangannya. Pemantik api khusus untuk cerutu, mirip dengan pemantik api tahan angin, dengan nyala api berwarna biru. Pada saat ini, pupil mata semua orang yang melebar dipenuhi dengan pantulan api biru. Detik berikutnya, api meledak dari udara, beberapa menit yang lalu. Sementara para pembunuh yang penuh kejahatan itu terus-menerus mengobrol di ruang operasi bawah tanah, Ye Chen meminta orang-orang untuk menenangkan korban yang diselamatkan, dan kemudian bertanya kepada Wan Pojun, Pojun, sudahkah Anda menyiapkan hal-hal yang saya minta Anda persiapkan sebelumnya? Wan Pojun mengangguk dan berkata dengan hormat, kembali ke Tuan Ye, barang-barang yang Anda minta saya persiapkan semuanya ada di bagasi mobil saya. Apakah Anda membutuhkannya sekarang? Jika perlu, saya akan memindahkannya. Oke. Ye Chen berkata, pindah ke sini. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menunjuk ke sebuah ruangan kosong tidak jauh dari sana dan berkata kepada Wan Pojun, pindahkan semua orang ke sana. Baik, Tuan Ye. Wan Pojun berbalik dan pergi. Dan segera dia mengeluarkan kotak kardus besar dari bagasi mobil dan berjalan mendekat. Selain memegang kotak karton besar di kedua tangannya, ia juga memegang tas belanjaan yang berat di tangannya. Kotak karton besar itu memiliki logo minuman keras Maotai yang tercetak di atasnya. Ini adalah anggur perayaan yang secara khusus diminta Ye Chen untuk disiapkan oleh Wan Pojun sebelumnya. Membuka kotaknya, di dalamnya terdapat 2 botol Maotai Feitian berukuran 3 liter, sedangkan tas belanja lainnya berisi gelas dengan kapasitas sekitar 50 ml. Wan Pojun berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, semua yang Anda inginkan ada di sini. Ye Chen mengangguk dan berkata, dalam 10 menit, biarkan semua saudara berkumpul di halaman, dan saya akan minum anggur perayaan bersama semua orang. Wan Pojun mau tidak mau bertanya kepadanya, jika Tuan Ye meminum anggur perayaan, apakah itu terlalu sedikit? Kita ada lebih dari 100 orang, dan totalnya hanya 6 kilogram anggur. Sama, 1 orang dapat saya bagikan 1 atau 2. Saat dia berkata, Wan Pojun menambahkan, para prajurit istana Wanlong memiliki kapasitas minum yang baik, jadi bagi mereka, anggur dalam jumlah kecil hanyalah sebuah goresan. Ye Chen He tersenyum tenang dan berkata, semua orang harus kembali ke Amerika nanti, tidak pantas minum terlalu banyak, minuman perayaan hanyalah formalitas. Setelah semua orang kembali, Anda bisa minum sepuasnya. Wan Pojun mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, Tuan Ye. Ye Chen berkata dengan tenang, Pojun, pergilah dan kerjakan pekerjaanmu dulu, dan datanglah padaku 10 menit lagi. Wan Pojun menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat, saya mengundurkan diri.
Setelah Wan Po-jun pergi, Ye Chen membuka 2 botol Moutai seberat 3 kilogram, lalu mengeluarkan 4 pil dari sakunya. Keempat pil tersebut adalah 2 pil peremajaan dan 2 pil Yuan Pei. Pil peremajaan dan pil Pei Yuan keduanya merupakan ramuan yang kaya akan energi spiritual. Terutama pil Pei Yuan, yang memiliki energi spiritual yang cukup, jauh dari sebanding dengan pil peremajaan. Bagaimanapun, ada lebih dari 100 tentara istana Wanlong. Jika hanya sedikit pil peremajaan yang digunakan, energi spiritual di dalamnya akan didistribusikan secara merata kepada semua orang, dan efeknya tidak akan terlalu kuat. Bagi para pejuang, cara paling langsung untuk meningkatkan kekuatan mereka adalah dengan membantu mereka membuka lebih banyak meridian, dan membuat setiap meridian mereka lebih terbuka. Oleh karena itu, Ye Chen secara khusus mengeluarkan 2 pil Pei Yuan, bermaksud menggunakan energi spiritual yang kuat dalam pil Pei Yuan untuk membantu para prajurit istana Wanlong ini meningkatkan kultivasi mereka. Energi spiritual dari pil Pei Yuan jauh lebih kuat daripada pil peremajaan, yang cukup untuk memastikan bahwa lebih dari 100 tentara istana Wanlong dapat memperoleh manfaat besar darinya. Pada saat itu, selama setiap orang meminum secangkir kecil, itu akan cukup untuk meningkatkan kekuatan sebagian besar prajurit istana Wanlong ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian, Ye Chen memasukkan pil peremajaan dan pil Pei Yuan ke dalam setiap botol Moutai. Kedua ramuan dengan kekuatan obat murni ini hampir tidak memiliki kotoran, sehingga langsung meleleh setelah memasuki sekolah menengah ke-9 dan tersebar secara merata. Ye Chen kemudian meletakkan lebih dari 100 gelas dengan rapi di atas meja, dan kemudian mulai menuangkan anggur obat yang dicampur dengan ramuan ke dalam gelas tersebut. Ye Chen baru saja menuangkan segelas anggur ketika dia tiba-tiba mendengar ledakan datang dari ruang bawah tanah. Dengan keras, seluruh tanah bergetar. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahkan ruangan yang menyembunyikan pintu masuk ke ruang operasi bawah tanah pun meletus dengan lidah api yang sangat besar, yang menunjukkan kekuatan ledakannya. Ye Chen tahu bahwa iblis-iblis itu, termasuk Mei Yuzhen, pasti telah sepenuhnya menjadi abu dalam kobaran api dan mengakhiri hidup mereka yang penuh dosa. Pada saat ini, Ye Chen juga menghentikan apa yang dia lakukan. Dia terdiam beberapa saat, lalu mengambil gelas wine yang baru saja diisi, lalu mengangkat gelas wine dan berbisik di mulutnya, "Saya tidak tahu berapa banyak orang tak bersalah yang mati sia-sia di sini, jadi saya tawarkan gelas ini, anggur untukmu, ku harap di bawah Jiu Kuan, kamu akan tahu bahwa balas dendam besarmu akan terbayar." Setelah itu, dia perlahan-lahan menuangkan semua anggur di cangkir ke tanah dengan kedua tangannya. Jika segelas wine ini dijual kepada orang yang benar-benar membutuhkannya, mungkin harganya setidaknya puluhan juta dolar atau bahkan lebih. Tapi di mata Ye Chen, segelas anggur ini adalah rasa hormatnya kepada orang mati yang tidak bersalah, berharap mereka bisa beristirahat dengan damai. Oleh karena itu, meskipun jatuh ke tanah, tidak dianggap sampah. Setelah itu, Ye Chen menghela nafas dan terus mengisi gelas anggur lainnya. Segera, lebih dari 100 gelas diisi hingga 80% oleh Ye Chen. Dan 2 botol besar anggur baru saja habis menurut kepalanya. Pada saat ini, 10 menit telah berlalu. Wan Po-jun mengetuk pintu dengan hormat dan berkata dengan hormat di luar pintu, "Tuan Ye, saudara-saudara sudah berkumpul di halaman." Ye Chen bersenandung dan berkata, "Po-jun, masuklah." Wan Po-jun menurut dan segera mendorong pintu hingga terbuka. Begitu pintu terbuka, dia mencium aroma minuman keras Maotai yang sangat menyengat. Maotai awalnya adalah minuman keras rasa Maotai, yang dianggap paling harum di antara semua minuman keras. Jadi baunya sangat menyengat, hampir menusuk hidung. Namun detik berikutnya, Chang Po-jun terkejut saat mengetahui bahwa bau alkohol di udara malah menimbulkan perasaan rileks. "Seolah-olah saya bisa tidur nyenyak di hari musim gugur yang sejuk tanpa gangguan apapun,"
dan seluruh tubuh saya dipenuhi dengan rasa relaksasi dan kenyamanan yang tak terlukiskan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada Ye Chen dengan ekspresi terkejut di wajahnya, "Tuan Ye, mengapa anggur ini baunya begitu luar biasa?" Ye Chen tersenyum ringan dan berkata, "Ini adalah anggur obat yang disiapkan khusus untuk saudara-saudara. Itu adalah spesialisasi saya sendiri. Resep rahasia. Saya mengatakannya, setelah misi ini, semua saudara pasti akan menjadi lebih kuat. Segelas anggur ini adalah cara saya memenuhi janji saya." Wan Pojun bertanya dengan heran, "Tuan Ye, apakah ada ramuan dalam anggur ini?" Ye Chen mengangguk dan berkata sambil sedikit tersenyum, "Tidak hanya ada ramuan, tetapi juga ramuan terbaik yang saya miliki." Setelah itu, dia menambahkan, "Meskipun tampaknya setiap orang hanya bisa mendapatkan secangkir kecil, jangan meremehkan kekuatan obat yang terkandung dalam secangkir kecil anggur ini." Prajurit awal bintang 3 dapat dipromosikan ke tahap bintang 4 pertengahan hingga akhir. Prajurit tahap awal bintang 4, Anda dapat naik ke tahap awal bintang 5 di tempat. Jika Anda adalah prajurit tahap awal bintang 5, Anda dapat naik ke kesempurnaan agung bintang 5 di tempat yang sama. Jika Anda beruntung, bukan tidak mungkin bisa naik ke tahap awal bintang 6. Sedangkan untuk pendekar bintang 6, agak sulit untuk naik ke tahap 7 bintang di tempatnya. Setidaknya, kita bisa berpindah dari tahap awal ke tahap tengah, atau dari tahap tengah menuju kesempurnaan agung. Wan Pojun segera merasa ngeri dan berseru, "Tuan Ye." Dua raja perang istana Wanlong saat ini keduanya adalah prajurit bintang 6. Selain itu, ada lebih dari 10 prajurit bintang 5, dan sisanya adalah prajurit bintang 4, dan prajurit bintang 3, ada lebih dari 100 orang, hampir semuanya ada di sini hari ini. Jika benar seperti yang Anda katakan, maka istana Wanlong akan memiliki lebih dari 10 raja perang bintang 6 baru hari ini, akan ada juga lebih dari 40 jenderal bintang 5 baru dan 60 jenderal baru, jenderal bintang 4 yang tersisa. Pada titik ini, Wan Pojun sudah tergagap dalam kegembiraan. Jika ini benar-benar terjadi, maka kekuatan keseluruhan istana Wanlong akan, dalam semalam, akan menyeberang ke alam baru. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan tenang, "Kekuatan istana Wanlong sebenarnya jauh dari cukup. Di dunia ini, mungkin ada banyak lawan kuat yang tidak kita kenal." Ye Chen penuh harapan untuk masa depan, tapi juga penuh kewaspadaan dan kehati-hatian. Kekuatan istana Wanlong secara keseluruhan memang sangat kuat, namun hanya kuat di dunia yang diketahui. Namun, lawan kuat yang tersembunyi di kegelapan mungkin jauh lebih kuat dari istana Wanlong. Oleh karena itu, Ye Chen merasa bahwa dia tidak hanya akan terus meningkatkan kekuatannya sendiri di masa depan, tetapi juga terus meningkatkan kekuatan seluruh istana Wanlong secara linier. Jika dia berhadapan langsung dengan lawan misterius itu di masa depan, setidaknya dia memiliki peluang menang yang lebih baik. Wan Pojun memahami karakter Ye Chen dan segera menyatakan posisinya dengan hormat, "Tuan Ye, yakinlah bahwa bawahan saya tidak akan pernah merasa berpuas diri karena kekuatan individu atau istana Wanlong, apalagi karena individu atau istana Wanlong menjadi kuat membuatmu meremehkan musuh." Ye Chen mengangguk puas dan berkata dengan tenang, "Jika kamu dapat memiliki mentalitas ini, aku memiliki harapan lebih untuk masa depan istana Wanlong." Setelah itu, dia memberikan andil besar. Dia melambai dan berkata, "Ayo, biarkan semua saudara berbaris dan masuk untuk menerima anggur." Oke. Wan Pojun tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, dan segera berbalik dan keluar, menghadap lebih dari 100 anggota elit Wanlong istana di halaman sambil berteriak. Dia berkata dengan suara nyaring, "Saudaraku, Tuan Ye telah secara khusus menyiapkan anggur yang unik dan enak untuk merayakan pencapaian Anda. Percayalah, anggur ini bernilai puluhan ribu emas bagi Anda." Itu adalah kesempatan besar. Ketika dia mengatakan itu, dia segera berkata, "Semua orang memilikinya,
mulai dari baris pertama, berbaris dari kiri ke kanan untuk masuk dan menerima anggur. Setiap orang harus ingat untuk tidak menumpahkan setetes pun. Jika tidak, Anda akan melakukannya menyesal seumur hidupmu. Semua orang bingung setelah mendengar ini. Mereka tidak tahu jenis anggur apa yang bisa bernilai puluhan ribu emas. Dan bahkan jika mereka menumpahkannya setetes pun, mereka akan menyesalinya seumur hidup. Namun, mereka tidak meremehkan perkataan Wan Po Jun karena hal ini. Karena mereka tahu bahwa Ye Chen adalah master tertinggi yang tidak dapat diprediksi. Bahkan penguasa istana, Wan Po Jun, bersedia bergabung dengannya, jadi anggur yang dia berikan pasti akan bukan hal yang fana. Jadi, semua orang segera berdiri tegak, mulai dari baris pertama, dan berbaris satu persatu di depan Ye Chen untuk menerima segelas minuman keras dengan kapasitas sekitar 40 atau 50 ml. Wan Po Jun secara khusus memberitahu semua orang untuk tidak minum secara diam-diam terlebih dahulu, tetapi menunggu Ye Chen berbicara sebelum semua orang minum bersama. Tak perlu dikatakan lagi, disiplin organisasi kuil Wan Long sangat ketat. Setiap orang yang mendapat gelas wine, lengannya sejajar dengan tanah dan sudut antara kedua lengannya 90 derajat. Mereka memegang gelas wine dengan mantap dan tidak berani menganggap entengnya. Dan Ye Chen, tanpa sikap sombong dari penguasa istana 10.000 naga, secara pribadi menyajikan gelas anggur kepada setiap prajurit istana 10.000 naga. Hal ini pun membuat seluruh prajurit istana Wan Long merasa tersanjung. Perlakuan seperti ini, apalagi dialami dari Ye Chen, bahkan Wan Po Jun pun belum pernah memberikannya kepada mereka. Tepat ketika Ye Chen menyerahkan segelas anggur kepada seorang tentara dan menundukkan kepalanya untuk mengambil segelas anggur lagi, dia tidak menyangka bahwa orang yang berdiri di depannya adalah kenalan lamanya, Su Ruoli, putri Tidassa Su Soudao, dari keluarga Su. Pada saat ini, Su Ruoli menatapnya dengan mata penuh kasih sayang dan senyum malu-malu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibir tipis Cherry, dan berkata dengan sedikit gugup, "Halo, Tuan Ye." Ye Chen terkejut, dia bertanya, "Ruoli, kenapa kamu ada di sini?" Beberapa waktu lalu, Su Ruoli dilacak oleh detektif Tiongkok Li Yalin di New York. Untuk mencegahnya ditangkap oleh Li Yalin, Ye Chen meminta Wan Po Jun untuk mengatur agar dia naik perahu terlebih dahulu setelah meninggalkan Amerika. Saya dipindahkan ke pesawat di Kuba dan kembali ke China. Tapi Ye Chen tidak menyangka dia akan melihat Su Ruoli di sini. Terlebih lagi, dia sudah lama berada di ruang operasi bawah tanah. Setelah Su Ruoli mengikuti tentara istana Wan Long lainnya untuk bertarung, dia ditinggalkan di atas dan tidak pernah turun, sehingga mereka berdua tidak memiliki kesempatan untuk bertemu satu sama lain. Baru sekarang Ye Chen mengetahui bahwa Su Ruoli juga datang ke Meksiko. Su Ruoli memandang Ye Chen dengan penuh kasih sayang saat ini, dan berkata dengan malu-malu, "Tuan Ye, Tuan Wan berkata bahwa Anda memiliki tugas untuk semua orang, yang mengharuskan prajurit bintang 3 ke atas untuk berpartisipasi. Saya cukup untuk menjadi seorang prajurit bintang 3, jadi saya akan mulai dari terbang dari Tiongkok." Ye Chen mengangguk sedikit dan bertanya padanya sambil tersenyum, "Kamu tidak menggunakan identitas aslimu kali ini, kan?" "Tidak." Su Ruoli memunggungi tentara istana Wan Long lainnya. Jadi dia menjulurkan lidahnya ke arah Ye Chen dengan nakal dan berkata, "Aku punya identitas baru kali ini, oke." Ye Chen tersenyum sedikit dan menyerahkan minuman keras itu padanya. Tangannya, seperti yang dia katakan kepada yang lain tadi, berkata dengan sopan, "Terima kasih atas kerja kerasmu hari ini." Su Ruoli dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada kerja keras, tidak ada kerja keras. Ini adalah milik Ruoli kehormatan untuk melayani Anda, Tuan Ye." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Oke. Mari kita kembali ke tim dan kita akan berbicara secara detail ketika kita kembali. Anda kembali ke Amerika Serikat bersama saya malam ini. Saya masih membutuhkan bantuan Anda dalam beberapa hal."
Suruoli berkata dengan sedikit cemas, Tuan Ye, detektif Tiongkok itu telah melacak saya. Saya sekarang jika Anda pergi ke Amerika Serikat, itu tidak akan menimbulkan masalah bagi Anda, kan? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Mustahil bagi Li Yalin untuk melacakmu sekarang. Dia mengalami kecelakaan beberapa waktu lalu. Setelah kecelakaannya, kasus yang dia pimpin sebelumnya, pada dasarnya semuanya sudah berakhir, dan sejak kamu telah mengubah identitas Anda, tidak akan ada masalah. Bagus, selama saya tidak menimbulkan masalah apapun kepada Anda, Tuan Ye, Ruoli akan baik-baik saja. Semuanya akan dilakukan sesuai perintah Tuan Ye. Suruoli merasa lega, dan tiba-tiba merasa lebih bahagia saat memikirkan bisa kembali ke Amerika bersama Ye Chen. Dia datang ke sini kali ini bukan untuk menjalankan misi, tetapi terutama untuk bertemu Ye Chen bagaimanapun, dia memikirkannya siang dan malam setiap hari, jadi dia tentu ingin mencari kesempatan untuk bertemu dengannya. Tapi Suruoli awalnya merasa sedikit menyesal, kali ini dalam misi, hampir tidak ada kesempatan untuk bertemu Ye Chen. Setelah akhirnya bertemu Ye Chen, diperkirakan setelah minum anggur perayaan, semua orang akan segera bubar. Saat itu, dia akan tetap ada di sana. Jika Anda ingin kembali ke Tiongkok, Anda hampir hanya bisa melihat Ye Chen sekali. Tapi sekarang tidak bisa lebih baik lagi. Setelah anggur perayaan selesai, dia dan Ye Chen dapat kembali ke Amerika Serikat, yang berarti akan ada lebih banyak kesempatan untuk bertemu dan bergaul dengan Ye Chen di masa depan. Segera, Suruoli kembali ke tim dengan gembira sambil membawa segelas anggur di tangan. Setelah semua orang di Aula Wanlong menerima anggur perayaan dan kembali ke tempat duduk mereka, Ye Chen mengambil 2 gelas anggur terakhir dan menyerahkan salah satunya kepada Wan Pojun. Wan Pojun mengangkat gelas anggur dengan tangan penuh hormat, lalu kembali ke antrian dan berdiri bersama tentara istana Wanlong lainnya. Ye Chen berdiri di depan semua orang, mengangkat gelasnya dengan satu tangan, dan berkata dengan keras, penampilan semua prajurit hari ini membuatku, Ye Chen, terkesan. Aku tidak menyangka kamu bisa menyelesaikan tugas dengan begitu indah, tanpa kecerobohan apapun. Dan bahkan saudara laki-laki saya, di dalam saya terluka dalam misi ini. Menurut pendapat saya, kinerja Anda dalam misi ini benar-benar sempurna. Untuk merayakan kesuksesan Anda, saya telah secara khusus menyiapkan anggur perayaan ini. Terima kasih kepada semua kalian saudara-saudara yang telah mengikuti saya. Mohon hargai mereka dan bersenang-senanglah bersama saya. Izinkan saya mengangkat gelas bersama untuk minum secangkir anggur perayaan ini, Wan Pojun berkata dengan lantang, bawahan saya, Tuan Xie, ingin minum cangkir ini dengan Tuan Ye. Semua orang juga berkata serempak, bawahan saya, Tuan Xie, dengan cinta, saya bersedia minum cangkir ini dengan Tuan Ye. Ye Chen mengangguk puas dan berteriak dengan berani, oke, ayo kita lakukan. Semua orang juga menjawab serempak, lakukan, bersambung.